OTW lagi, gas lagi, gas lagi, gas lagi. Bab 2143 sampai bab 2144. Kedua, saya orang yang baik hati dan tidak tahan melihat orang lain menderita. Siemi Erfu bertanya balik, apa maksudmu? Aku, maksudku, jika memungkinkan, bisakah kita pergi ke tempat yang tenang dengan pesawat angkut dan mengobrol? Siemi Erfu memandang Li Fugui dengan curiga. Setelah Li Fugui menggunakan kekuatan pikirannya untuk memahami pikiran Siemi Erfu, dia terus tersenyum padanya dan berkata, Tuan Similf, jangan khawatir, jika saya benar-benar berencana untuk menyakiti Anda, saya khawatir Anda tidak akan dapat bertahan sampai sekarang. Saya orang yang baik hati dan tidak ingin melihat orang lain. Sejauh yang saya tahu, beberapa orang Anda masih belum punya cukup makanan. Lagi pula, lihat tangki Anda dengan asap hitam yang mengepul. Jika senjata seperti itu benar-benar ditempatkan di medan perang, bukankah itu target? Dan bandaramu, jika kamu tidak tahu, kamu mengira itu adalah stadion yang ditinggalkan. Ayo pergi, jangan khawatir, kamu pasti akan mendapat banyak manfaat dari berbicara denganku. Siemi Erfu merasa sedikit terguncang, dia tahu. Jika Anda berusaha tegar terhadap anak ini saat ini, Anda pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Di pihaknya, yang dia inginkan hanyalah menaklukkan kota Nanshan. Saya tidak ingin menjadi musuh seseorang yang ratusan atau ribuan kali lebih kuat dari saya. Baiklah, saya akan pergi bersama Anda. Begitu Kemirf selesai berbicara, seseorang di sebelahnya segera melangkah maju dan berkata kepadanya, Tuan, apakah Anda benar-benar berencana untuk pergi ke sana? Kemirf mengangguk dan berbicara terus terang kepada bawahannya. Dia berkata, tunggu saya di sini. Bawahan itu bertanya dengan cemas, Tuan, terlalu berbahaya bagi Anda untuk pergi bersamanya. Siemi Erfu menatap mata Li Fugui dan berkata kata demi kata, saya yakin dia menang, tidak melakukan apapun padaku. Li Fugui tertawa terbahak-bahak dan berkata terus terang kepada anak buah Kemirf di sekitarnya, jangan khawatir, aku membunuh orang, haha, kamu bahkan tidak akan menyadarinya jika kamu benar-benar mengikuti Tuan Siemi Erfu, kamu tidak bisa melindunginya sama sekali. Setelah mengatakan ini, Li Fugui menarik Simi Fu ke arahnya, berjalan di samping pesawat angkut. Hua Duo dengan cepat mendekati Miao Yu dan bertanya dengan prihatin, Miao Yu, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Miao Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, saya baik-baik saja. Ngomong-ngomong, Direktur Hua, ayahku. Hua Duo melihat pikiran Miao Yu dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, ayahmu tidak akan dalam bahaya. Ketika Kapten Meng melihat Li Fugui dan Hua Duo muncul, dia merasa sangat lega. Saat Hua Duo dan Miao Yu sedang berbicara, Kapten Meng bertanya kepada Hua Duo, Direktur Hua Duo, haruskah kita melanjutkan memuat truk? Pada Li Fugui yang berdiri di bawah pesawat angkut. Li Fugui mendengar suara itu dan tertawa dan berkata, memuat mobil? Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Setelah mengatakan ini dengan keras, Li Fugui tidak memberi Siemi Erfu kesempatan untuk terus berbicara, tetapi meraih pergelangan tangan orang lain dan melihat ke dalam. Di depannya, pesawat angkut setinggi beberapa lantai tersenyum pada Sermier dan bertanya, Tuan Sermier, apakah Anda memiliki pesawat angkut seperti ini di depan Anda? Di seluruh negeri, senjata tercanggih mereka adalah lusinan tank yang dilenyapkan oleh pihak lain. Masih merupakan ponsel bekas yang sudah tersingkir oleh orang lain. Bagaimana mereka bisa memiliki sesuatu sebesar ini? Li Fugui tidak peduli apakah Kemirf menjawab pertanyaannya atau tidak.
Setelah menariknya berkeliling pesawat angkut, dia langsung membawanya ke kokpit. Keduanya baru saja masuk, Li Fugui meminta sopirnya keluar dulu dan menunggu. Sopir itu berbalik dan pergi dengan patuh. Li Fugui duduk di kursi pengemudi dan melihat ke depan. Setelah menghilangkan senyuman di wajahnya, dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Tuan Simirv, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda hanya mengkhawatirkan Nansan. Orang-orang di kota mungkin menyebarkan berita bahwa Anda telah bermutasi, yang akan mempengaruhi status Anda. Selain itu, Anda juga khawatir jika kota Nanshan bangkit, seseorang akan mengetahui rahasia masyarakat kota Nanshan perang. Sejujurnya, saya bisa memahami kekhawatiran Anda. Faktanya, ketika Siemierv mengikuti Li Fugui untuk mengamati pesawat angkut, dia sudah menarik pikirannya. Pada saat ini, setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Siemierv menghela napas dalam-dalam. Kapten Li, karena Anda telah memikirkan hal ini, mengapa Anda masih mencoba menghentikan kami? saya tahu bahwa menghancurkan kota Nanshan memang agak kejam. Tetapi di dalam kota Nanshan Anda juga harus memahaminya situasi. Orang-orang ini, lebih tepatnya, bukanlah manusia sama sekali. Mereka telah melampaui kategori manusia. Setelah mendengar ini, Li Fugui menoleh ke arah Siemierv dan bertanya dengan serius, Tuan Simirv, kamu bilang mereka bukan manusia, lalu kenapa kamu jatuh cinta pada Majue saat itu? Lagi pula, kenapa kamu tidak membunuh Miaoyu? Sebaliknya, perlakukan dia sebagai kekasihmu. Sekarang kamu dan Miaoyu tidak berbeda dengan penduduk kota Nanshan. Siemierv perlahan menutup matanya. Dia tahu. Dalam hal ini, saya memang agak terlalu egois. Li Fugui baru saja mengatakan bahwa dia mempertimbangkan rakyatnya. Memang, dia sudah mempunyai ide ini sebelumnya. Namun dibandingkan mempertahankan identitasnya sebagai pemimpin negara, ia merasa cara hidup rakyatnya tidak penting. Sejak menjadi fisik yang sama dengan penduduk kota Nanshan, hal yang paling dia takuti dalam hidupnya adalah dikenal berbeda dari orang normal. Tapi sekarang, pada akhirnya, api tidak bisa dipadamkan dengan kertas. Tuan Li, sekarang setelah Anda mengetahui cerita di dalamnya, apalagi yang Anda rencanakan untuk saya lakukan? Siemierv bertanya dengan putus asa. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Li Fugui. Melihat Simifu, dia berkata dengan serius. Tuan Simifu, saya tidak akan membiarkan Anda melakukan apapun, dan saya tidak berhak meminta Anda, Raja Negara, melakukan apapun untuk saya. Saya hanya memikirkan apakah Anda dapat membuka jaring dan menyelamatkan penduduk kota Nanshan. Siemierv tampak sedikit emosional dan bertanya kepada Li Fugui, Tuan Li, saya menyelamatkan mereka, tetapi siapa yang dapat menyelamatkan saya? Sekali, jika fisik saya diketahui orang luar, apakah menurut Anda mereka akan melepaskan saya dengan mudah? Pada saat itu, meskipun orang-orang saya tidak dapat menangani saya, bagaimana saya dapat menangani organisasi-organisasi kuat di luar negeri? Oke. Haha, seperti yang baru saja Anda katakan, senjata kami yang paling kuat adalah tank yang Anda lihat. Senjata api paling canggih di tangan kami juga merupakan senjata api yang dihilangkan oleh orang lain. Tuan Li, bisakah Anda menempatkan diri Anda di tangan saya sepatu dan memikirkannya untukku? Li Fugui tersenyum sedikit. Dia dengan lembut menepuk bahu Sermiev. Tuan Sermiev, jika saya tidak dapat melihat masalah ini dari sudut pandang Anda, saya tidak akan mengundang Anda untuk duduk di pesawat dan berkomunikasi dengan tenang dengan Anda. Ya. Siemierv memandang Li Fugui dengan bingung. Tuan Li, apa maksudmu? Li Fugui tersenyum dan berkata, sejujurnya, kali ini, selama kamu setuju untuk mengampuni Nan, penduduk Sancheng, aku bisa membuat kesepakatan denganmu.
Xie Mierf tertegun pada awalnya. Ketika dia sadar, dia segera bertanya, kesepakatan macam apa? Li Fugui berkata dengan serius, jika Anda menyisihkan mereka, saya dapat memberi Anda 100 tank canggih secara gratis, ditambah 1 tank semacam itu, pesawat angkut, 10 helikopter bersenjata, dan sekumpulan senjata api tercanggih di dunia. Selain itu, saya akan membiarkan putri Anda menjadi pejuang kuno. Xie Mierf secara alami tahu tentang senjata, tapi dia tidak mengerti mengapa pemuda di depannya ingin menyelamatkan puluhan ribu orang di kota Nanshan. Untuk mengetahui, puluhan ribu orang ini tewas. Itu adalah santunan 1 juta untuk setiap orang. Itu bukan uang yang banyak, tapi senjata yang disebutkan Li Fugui barusan bernilai ratusan miliar. Di samping itu, yaitu membiarkan Miao Yu menjadi prajurit kuno. Apa yang dilakukan seorang pejuang kuno, mungkinkah itu disebut kungfu? Namun dalam kesannya, kungfu sepertinya tidak terlalu kuat. Tepat ketika Xie Mierf sedang bingung, Li Fugui berkata dengan serius, Tuan Xie Mierfu, mohon jangan khawatir tentang apakah senjata-senjata ini memiliki nilai yang sama dengan penduduk kota Nanshan. Alasan mengapa saya menyelamatkannya, terus terang, adalah karena saya tidak menyelamatkannya ingin melihat mereka hidup di air. Oh, ngomong-ngomong, aku baru saja lupa memberitahumu sesuatu. Selain senjata yang rencananya akan kuberikan padamu, aku juga akan mengirimkan tim konstruksi yang terdiri dari ribuan orang kepada Anda. Tingkatkan infrastruktur di sini. Misalnya, membangun beberapa pembangkit listrik, menggali beberapa mineral, tentu saja, saya akan mengirim seseorang untuk bernegosiasi dengan Anda ketika saatnya tiba. Senyuman muncul di wajahnya, melihat Li Fugui. Xie Mierf sepertinya sedang bermimpi. Sebelumnya, dia tidak pernah menyangka hal sebaik kue di langit akan menimpanya. Selain bahagia, Xie Mierf buru-buru bertanya, mengapa, Tuan Li, bisakah Anda memberitahu saya, mengapa Anda melakukan ini? Li Fugui berkata sambil tersenyum, kerjasama yang saling menguntungkan, apalagi yang bisa dilakukan? Dia berkata, tetapi Anda jelas-jelas merugi dalam bisnis ini. Oh, dan jika Anda memberi saya senjata, apakah masalah ini perlu disetujui oleh departemen terkait? Li Fugui tersenyum misterius. Jangan khawatir tentang ini. Selama aku berjanji padamu, aku pasti akan menyelesaikannya. Sekarang, kamu hanya perlu berjanji padaku satu hal, dan itu adalah hidup damai dengan masyarakat kota Nanshan mulai sekarang. Selain itu, Anda tidak diperbolehkan melancarkan serangan apapun ke kota Nanshan. Xie Mierf tidak bodoh. Coba pikirkan, selama dia memiliki senjata dan perlengkapan yang baru saja disebutkan Li Fugui, dia hampir yakin hanya akan ada sedikit orang yang berani menyerang mereka dengan mudah. Bersambung.